Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniza Ulan Ramdhani dengan NIM 2109109. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 terkait teknik penetapan tujuan dalam aktivitas olahraga. Ada yang disebut dengan istilah current concern untuk menggambarkan suatu tujuan pada saat seseorang terlibat aktif dalam suatu kegiatan. Current concern menunjuk kepada suatu tujuan yang bersifat temporer dan mencakup suatu pengertian mengenai suatu masalah. Konsepsi atau konstruk tujuan yang mirip dengan current concern yaitu personal project yang dimaknainya sebagai suatu yang ingin dilakukan. Istilah personal, striving, dan life talks yang secara implisit lebih menggambarkan dalam usaha melakukan suatu aktivitas. Dalam pandangannya, goal adalah suatu standar kecakapan tertentu yang biasanya dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan, selain menyeratkan dimensi seperti pandangan-pandangan yang telah disebutkan. Dalam pengertiannya, ini tersirat pula adanya objek tujuan sebagai sasaran yang ingin dicapai, dan sasaran tersebut diorganisasikan sedemikian rupa untuk meregulasikan perilaku individu dalam suatu periode waktu yang telah ditentukan. Teknik atau strategi dalam dunia pelatihan olahraga sangat intern dengan suatu pembelajaran. Untuk itu, teknik atau strategi dikonsepsikan sebagai rencana tindakan yang menggambarkan apa yang terjadi dalam proses-proses pembelajaran. Rencana tindakan disusun dengan diarahkan pada orientasi sasaran belajar sebagai sebuah kerangka berpikir. Penetapan tujuan sebagai teknik yang efektif untuk mempengaruhi perilaku atlet pada saat berlatih dan bertanding, tidak hanya dalam aktivitas olahraga, tetapi dalam semua bidang kehidupan. Selanjutnya, setelah pengertian, ada diversitas dan dimensi tujuan. Penetapan tujuan sebagai sebuah konsepsi atau konstruk psikologis memiliki beberapa dimensi. 3 dimensi konsep penetapan tujuan yaitu yang pertama, dimensi kekhususan, yang kedua, tingkat kesulitan, lalu yang ketiga yaitu kedekatan. Ketiga dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada dimensi kekhususan, yaitu dimensi yang berkelana dengan penetapan tujuan yang secara spesifik. Ada juga tujuan yang spesifik memungkinkan individu untuk meningkatkan perasaan, yakni karena kemajuannya lebih mudah diukur. Yang kedua, dimensi tingkat kesulitan. Adanya hubungan linear antara kesulitan tujuan dengan performa sesuai dengan asumsi ini. Tingkat kesulitan suatu tujuan akan mendorong performa, sehingga kian sulit mendorong performa yang lebih baik. Tingkat kesulitan tujuan yang lebih tinggi akan membangkitkan motivasi diri yang lebih tinggi, dan menguatkannya. Motivasi diri akan mendorong siswa atau atlet untuk terlibat dan melibatkan diri secara aktif dalam tugas. Yang ketiga yaitu dimensi kedekatan. Dimensi kedekatan atau promaksimal adalah proyeksi pencapaian tujuan dalam rentan waktu yang dekat. Biasanya dapat lebih cepat dicapai dan dapat lebih meningkatkan motivasi diri individu terhadap pencapaian performa daripada tujuan jauh atau distant goal. Lalu ada di sini juga tentang jenis dan klasifikasi tujuan. Penetapan tujuan dibedakan menjadi penetapan tujuan hasil, tujuan proses, dan tujuan dinamik. Ada juga yang membuat pengklasifikasiannya penetapan tujuan berdasarkan jangka waktu pencapaiannya, yakni penetapan tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Lalu ada variabel-variabel determinan. Ada 4 variabel yang mempengaruhi efektivitas penetapan tujuan, yaitu kebutuhan untuk berprestasi atau yang disebut need for achievement. Lalu yang kedua, pengalaman masa lalu, umpan balik atau feedback, dan kompleksitas tugas atau teks kompetisi. Ada 2 variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas penetapan tujuan, yakni kebutuhan berprestasi dan pengalaman masa lalu. Menurutnya, kebutuhan berprestasi memiliki hubungan yang
yang signifikan dengan efektivitas penetapan tujuan. Individu yang memiliki kebutuhan berprestasi rendah cenderung menetapkan tujuan yang pencapaiannya relatif mudah. Sebaliknya, dengan individu yang memiliki kebutuhan berprestasi tinggi akan menetapkan tujuan yang relatif lebih sulit. Kebutuhannya bagi mereka, tujuan yang lebih sulit digunakan sebagai pemicu untuk memaksimalkan usaha. Sedangkan bagi individu yang berprestasinya mudah atau rendah, pada umumnya tujuan yang ditetapkan dijadikan sebagai alasan untuk menghindari kegagalan. Lalu selanjutnya di sini ada dinamika psikologis. Penggunaan penetapan tujuan dalam dunia latihan dan olahraga dirintis oleh Latnam. Dasar aplikasinya adalah tugas-tugas di lingkungan industri memiliki banyak kesamaan dengan aktivitas olahraga, dan aktivitas-aktivitas tersebut diarahkan pada beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika psikologis atau hubungan antara penetapan tujuan dengan hasil belajar, keterampilan gerak, dan penampilan olahraga. Kedua teori tersebut adalah pendekatan mekanistik langsung atau direct mechanistic approach dan tidak langsung. Yang pertama, pendekatan mekanistik langsung yaitu disebut sebagai direct mechanistic karena penetapan tujuan memengaruhi perilaku individu secara langsung. Penetapan tujuan mempengaruhi penampilan keterampilan gerak melalui 4 cara. Yang pertama, tujuan mengarahkan perhatian individu dan aktivitas individu pelaku. Yang kedua, tujuan memobilisasi usaha. Yang ketiga, selain memobilisasi usaha, penetapan tujuan berpengaruh pula terhadap peningkatan persistensi usaha. Lalu di sini selanjutnya itu pendekatan mekanistik tidak langsung. Berbeda dengan pendekatan mekanistik langsung, dinamika hubungan penetapan tujuan dengan penampilan keterampilan gerak melalui pendekatan kognitif atau pendekatan mekanistik tidak langsung. Lalu ada implikasi dan urgensi dalam penelitian. Tujuan proses memberikan pengaruh lebih tinggi dan signifikan terhadap hasil belajar keterampilan gerak dibandingkan dengan tujuan hasil. Hal ini antara lain disebabkan penetapan tujuan proses lebih memfokuskan perhatian atlet secara khusus pada aspek-aspek kunci dari pelaksanaan keterampilan gerak dan usaha tahap demi tahap untuk memperbaiki keakurasian suatu keterampilan pada pembelajaran yang berorientasi pada penetapan tujuan proses. Belajar dipandang sebagai tujuan pembelajaran dan ukuran kesuksesan belajar ditekankan pada penguasaan keterampilan. Implikasi lain dari strategi multitujuan ini adalah hasil belajar keterampilan gerak akan lebih efektif jika proses pembelajarannya berorientasi keterampilan dari satu jenis atau penetapan tujuan.